Perkenalkan, nama saya Joktanata dengan NPM 2240304040. Saya dari jurusan Teknik Komputer akan menjelaskan mengenai tentang kuburan. Latar belakang pembuatan database kuburan adalah untuk mengelola informasi terkait pemakaman dan jenazah secara sistematis dan efisien. Database ini dirancang untuk menyimpan data tentang pemilik kuburan, jenazah yang dimakamkan, ukuran tanah, sektor pemakaman, lokasi kuburan, dan paket jasa pemakaman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisma Bagas Waluyo dengan NPM 2240304017 dan saya di sini akan menjelaskan kalian semua mengenai flowchart beserta fitur-fitur yang kami miliki di kode pada proyek pemrograman berbasis objek. Jadi di sini bisa dimulai. Di sini ada flowchart sederhana yang dimana hanya memiliki dua pilihan. Jadi di sini ada tampilan selamat datang di sistem informasi kuburan, lalu dilanjutkan oleh inputan. Memasukkan pilihan Anda. Pilihan pertama ada display jenazah dan pilihan kedua memasukkan data jenazah. Yang pertama pada display jenazah, user akan ditampilkan data-data jenazah yang sudah diinput. Namun ketika belum diinput akan terdapat notifikasi bahwa Anda belum menginput data. Lalu akan kembali ke awal. Apakah kembali iya atau tidak? Ketika Anda memilih iya, maka Anda akan kembali ke menu awal. Selanjutnya kita akan memasuki pilihan kedua, yaitu memasukkan jenazah, yang dimana kalian akan diminta untuk menginput data-data jenazah yang harus dimasukkan. Setelah itu, data-data tersebut akan langsung masuk ke suatu array, akan masuk ke suatu tipe data yang akan ditampilkan pada menu display jenazah. Itu merupakan penjelasan singkat mengenai flowchart pada kode kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Audrian dengan NPM 2240304004. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan shortcut dari proyek akhir kami. Langsung saja masuk pada shortcut. Di sini pada baris pertama menggunakan fungsi from datetime import datetime. Pada baris ini digunakan untuk memanggil library untuk waktu. Jadi kalau menginput tanggal harus sesuai dengan program. Kemudian pada baris keempat terdapat kelas yang bernama data manager. Nah, di kelas data manager ini fungsinya untuk mengelola database dan data jenazah dan juga jasa layanan pemakaman. Kemudian pada baris ke-6 sampai 18 dengan atribut self database yang berisikan beberapa tabel terkait pemakaman. Di antaranya ada tabel kuburan, tabel ukuran tanah, tabel sektor, tabel paket jasa. Nah, di dalam tabel paket jasa ini berisi tentang paket-paket jasa layanan pemakaman yang ditawarkan. Kemudian ada tabel lokasi dan juga tabel jenazah. Lanjut pada baris 20 sampai 25, itu merupakan pendefinisian metode insert data dengan 3 parameter. Definisi ini menyediakan fungsionalitas untuk memasukkan data ke dalam tabel yang ditentukan. Jika tabelnya adalah jenazah, maka definisi update sektor dan lokasi itu dipanggil. Kemudian pada baris 27 sampai 33 itu merupakan pendefinisian metode update sektor dan lokasi dengan 3 parameter, parameter self, ID sektor, dan juga ID lokasi. Nah, definisi update sektor and lokasi ini digunakan untuk mencari dan mendapatkan elemen dengan ID sektor dan ID lokasi yang sesuai dari list sektor dan juga list lokasi dalam objek database. Lebih simpelnya untuk memperbarui informasi sektor dan lokasi saat jenazah dimasukkan. Kemudian pada baris 36 dan 37 terdapat kelas turunan dari kelas data manager yang diberi nama jenazah manager. Kelas ini berfungsi untuk mengelola data jenazah dan data layanan pemakaman. Pada baris 39 sampai 48 itu mendefinisikan metode validate input dengan 3 parameter. Ada parameter self, parameter from, dan juga parameter validation from. Nah, definisi ini berfungsi untuk meminta input dari pengguna, memvalidasi input menggunakan fungsi validasi, dan
terus meminta input hingga input yang valid diterima. Kalau inputnya tidak valid, program akan mengembalikan dengan pesan kesalahan. Pada baris 50-53 itu merupakan pendefinisian metode validate dengan dua parameter, yaitu self dan prom. Fungsi ini menyederhanakan proses validasi tanggal dengan menggunakan format yang telah ditentukan. Pada baris 55-60 merupakan pendefinisian metode isValidate dengan tiga parameter. Ada parameter self, parameter date_str, parameter data format. Definisi ini berfungsi untuk memeriksa apakah tanggal yang dimasukkan sudah sesuai dengan format. Kemudian pada baris 62-65 terdapat definisi display jasa service yang fungsinya untuk menampilkan informasi tentang paket jasa yang tersedia dan juga mencetak informasi terkait setiap layanan. Tampilannya termasuk ID, nama, paket, deskripsi, harga, dan juga agama. Kemudian pada baris ke-67 ada definisi add jenazah and use service yang digunakan untuk memberikan pesan kepada pengguna bahwa sekarang sedang melakukan pendataan jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Nurul Audrian. Baik, di sini ada nick sama dengan self titik validate score input dalam kurung enter nick titik 2, lambda x titik 2 x titik is digit dalam kurung tutup kurung. Sini untuk input nomor induk kependudukan atau nick sebagai bilangan bulat. Selanjutnya ada nama sama dengan self titik validate underscore input dalam kurung enter nama titik 2, lambda x titik 2 len dalam kurung x lebih besar dari 0. Ini untuk input nama tidak boleh kosong. Selanjutnya ada JK sama dengan self titik validate underscore input dalam kurung enter jenis kelamin L atau P, lambda x titik 2 x titik over dalam kurung in L atau P. Ini untuk input jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Selanjutnya ada AG sama dengan self titik validate underscore input dalam kurung enter agama dalam kurung Islam atau Kristen atau Konghucu, lambda x titik 2 x titik kapitalis dalam kurung in Islam, Kristen atau Konghucu. Ini untuk validasi input agama harus di antara Islam, Kristen atau Konghucu. Selanjutnya ada ID ukur sama dengan self titik validate underscore input dalam kurung enter ID ukur titik 2, lambda x titik 2 len dalam kurung x lebih besar dari 0. Ini untuk input ID ukur tidak boleh kosong juga. Selanjutnya ada self titik display underscore jasa underscore service. Ini untuk menampilkan semua layanan jasa yang tersedia. Selanjutnya ada use underscore jasa sama dengan input dalam kurung do you want to ask jasa service for this entry y atau n, titik strip dalam kurung titik lower dalam kurung ID underscore jasa sama dengan non, if use underscore jasa sama dengan y. Ini untuk meminta pengguna untuk memilih penggunaan layanan jasa atau layanan jasa. Terus itu ada ID underscore jasa sama dengan set titik validate underscore input dalam kurung enter the ID of the jasa service you want to ask, lambda x titik 2 ini dalam kurung x sama dengan j dalam kurung 0 for j insert titik database dalam kurung paket underscore jasa tutup kurung. Ini untuk pengguna jika ingin menggunakan layanan jasa, validasi input layanan jasa ini. Layanan jasanya seperti ini. Selanjutnya ada ID underscore lokasi sama dengan self titik validate underscore input dalam kurung enter ID lokasi, lambda x titik 2 len dalam kurung x lebih besar dari 0. Ini untuk ID lokasi tidak boleh kosong. Selanjutnya ada ID underscore sektor sama dengan self titik validate underscore input dalam kurung enter ID sektor, lambda x titik 2 len dalam kurung x lebih besar dari 0. Ini untuk input sektor tidak boleh kosong juga. Selanjutnya ada T1 sama dengan self titik validate underscore date dalam kurung enter tanggal lahir. Ini untuk input tanggal lahir dalam format tertentu.
Selanjutnya ada TM dengan self titik validate underscore input dalam kurung enter tanggal meninggal. Ini juga untuk input tanggal meninggal dalam format tertentu. Selanjutnya ada neo underscore jenazah underscore data sama dengan ini nama, tanggal lahir, tanggal meninggal, jenis kelamin, agama, ID ukur, ID jasa, ID lokasi, dan ID sektor. Ini untuk membuat dictionary yang berisi data jenazah yang telah dimasukkan. Selanjutnya ada insert underscore data dalam kurung jenis, dalam kurung jenazah, neo underscore jenazah underscore data. Di sini untuk memasukkan data jenazah baru ke dalam database. Selanjutnya ada jenazah manager titik jenazah underscore data underscore dictionary dalam kurung nick sama dengan new underscore jasa underscore data. Ini untuk menyimpan data jenazah ke dalam dictionary menggunakan nick sebagai kuncinya. Selanjutnya ada print dalam kurung jenazah data successful. Ini untuk mencetak pesan bahwa data jenazah berhasil disimpan data jenazah ke dalam dictionary menggunakan nick sebagai kuncinya. Selanjutnya ada print dalam kurung jenazah data successful. Ini untuk mencetak pesan bahwa data jenazah berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada depth use underscore jasa underscore service dalam kurung self titik nick titik self titik nick ID underscore jasa tuh kurung if ID underscore jasa. Ini metode untuk menggunakan layanan jasa yang dipilih untuk jenazah dengan ID yang sesuai. Selanjutnya ada print dalam kurung strip sama dengan select jasa service sama dengan kurung for jasa inside titik database titik get dalam kurung paket underscore jasa. Itu ada if jasa dalam kurung 0 sama dengan ID underscore jasa. Kedua, selanjutnya ada print dalam kurung f ID dalam kurung jasa dalam kurung 0, nama paket titik 2 dalam kurung jasa 1, deskripsi dalam kurung jasa 2, harga dalam kurung jasa 3, agama dalam kurung jasa 4. Ini untuk jika ada ID layanan jasa yang dipilih mencetak layanan informasi tersebut. Selanjutnya ada self titik delete underscore kuburan underscore producer dalam kurung ini ID jasa. Ini untuk metode delete underscore kuburannya. Selanjutnya ada expect. Di sini diperlukan untuk menyelesaikan block try expect untuk logika terkait penghapusan kuburan. Selanjutnya ini ada pass. Ini untuk menangkap dan mengatasi pengecualian jika terjadi kesalahan dalam prosedur penghapusan kuburan, menambahkan logika penanganan kesalahan atau operasi yang diperlukan, dan mengolah kesalahan dalam lokasi tambahan yang dapat dimasukkan di sini. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh saudari Rahmadania. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan codingan dari baris 121. Pada baris 121 hingga 123, kode tersebut mencetak pesan jasa servis usai successfully. Jika terjadi kesalahan saat mencetak pesan tersebut, kode akan menangkap kesalahan menggunakan exemption dan akan mencetak kesalahan yang terkait. Pada baris 125 hingga 130, potongan kode ini adalah sebuah fungsi Python bernama delete kuburan prosedur yang menerima 3 parameter yaitu save, nick, dan ID jasa. Di dalamnya terdapat block tray expect. Bagian dalam block tray untuk menghapus data kuburan dengan menggunakan nilai nick dan ID jasa yang diberikan. Pada baris 132 hingga 139, display jenazah data. Fungsi ini bertujuan untuk menampilkan data jenazah. Print berfungsi untuk menampilkan data jenazah
info jasa di setiap iterasi. Fungsi ini memeriksa apakah terdapat informasi ID jasa dalam data jenazah. Jika ada, informasi tersebut akan disimpan dalam variabel jasa info. Pada bagian data jenazah, fungsi mencetak berbagai detail terkait jenazah seperti NIK, nama, tanggal lahir atau TL, tanggal meninggal atau TM, jenis kelamin atau JK, dan agama atau AG. Jika ada informasi ID jasa, maka juga akan mencetak informasi tersebut. Pada baris 142, jenazah manager adalah memanggil untuk membuat sebuah objek dari kelas jenazah manager. Ini adalah proses instansiasi di mana program akan mengalokasikan memori yang menyediakan ruangan untuk menyimpan data dan berkaitan dengan objek yang membuat kita kelas tersebut dengan objek yang dibuat dari kelas tersebut. Pada baris 144 hingga 169 merupakan sebuah loop tak terbatas di mana kami menggunakan while true yang menampilkan sebuah menu dan meminta input dari pengguna. Ini adalah sebuah program yang menangani interaksi pengguna untuk melakukan 3 operasi: menampilkan data jenazah, menambahkan data jenazah, dan menggunakan layanan jasa atau keluar dari program. Pertama, kita dapat lihat ada pilihan menu. Program akan menampilkan opsi menu yang berisi. Yang pertama itu ada pilihan untuk menampilkan data jenazah. Yang kedua ada pilihan untuk menambahkan data jenazah dan menggunakan layanan jasa. Atau yang ketiga di sini adalah pemilihan untuk keluar dari program. Kedua ada choice, di mana artinya pilihan. Pengguna diminta untuk memilih operasi dengan memasukkan angka 1, 2, atau 3 sesuai dengan menu yang ditampilkan. Pada baris 153, berdasarkan pilihan pengguna program akan menjalankan. Jika pilihan memilih 1, program akan memanggil metode display jenazah data dari objek jenazah manager untuk menampilkan data jenazah. Jika pilihan adalah 2, program akan memanggil metode add jenazah and user service dari objek jenazah manager untuk menampilkan data jenazah dan menggunakan layanan jasa. Setelah itu, jika pemilih memilih 3, program akan mencetak pesan dan keluar dari loop menggunakan break. Selain menjalankan operasi sesuai pilihan pengguna, program akan bertanya apakah pengguna ingin keluar dari program. Jika pengguna menjawabkan menggunakan Y besar atau Y kecil, program akan keluar dari loop dan berhenti. Jadi, secara keseluruhan, kode ini merupakan sebuah loop interaktif yang terus berjalan menampilkan menu, menjalankan operasi berdasarkan pilihan pengguna, dan memberikan opsi kepada pengguna untuk keluar dari program. Sekian dari saya, terima kasih. Fitur-fitur apa yang kami miliki? Seperti tadi saya bilang, di sini ada 2 inputan, yang terakhir itu input exit, yang itu ada display jenazah dan add jasa dan menggunakan service jasa. Kita akan langsung memasuki data-data jenazah, yaitu kita akan memilih yang kedua. Di sini ada input jenazah, di sini ada NIK, yaitu nomor induk keterangan, nomor induk apa? Nomor induk keluarga, nomor induk keluarga, yang dimana nomor induk keluarga di sini sesuai namanya nomor, berarti kita tidak bisa menggunakan kata ataupun huruf. Kita harus memasukkan dengan tepat, yaitu angka. Lalu maka program akan bisa dilanjutkan. Di sini ada nama, kita kasih nama Agus TZY. Pada nama ini bisa menggunakan kata ataupun angka ya, tapi namun tidak bisa kosong, dimana dia akan langsung error invalid input dan akan memasukkan lagi enter nama. Selanjutnya kita akan masukin namanya Agus TZY. Lalu di sini ada jenis kelamin L dan P, tentu saja kita pilih laki-laki. Di sini ada agama, yaitu Islam, Kristen, dan Konghucu, karena pada kode kami hanya terkhususkan pada kuburan Islam, kuburan Kristen, dan kuburan Konghucu. Kita memilih Islam. Oke. Lalu enter ID ukur. Di sini ID ukur
akan terpampang sebelumnya ID-ID ukur apa yang harus kita masukkan. Jadi di sini hanya sebagai programnya doang, program teknisnya doang untuk tampilan-tampilan bagaimana ID ukurnya dan segala macam itu sebelumnya kami nggak memasukkannya. Di sini ID ukur kita menggunakan sembarang, mungkin bisa kalau misalnya kosong dia akan kembali invalid input dan satu. Nah, di sini ada available jasa services yang dimana kita akan menampilkan jasa-jasa apa yang kita bisa pakai. Di sini ada JP01, ada JP02, JP03 dan JP04 yang masing-masing memiliki jasa yang berbeda. Beda juga. Pada JP01 di situ terkhususkan untuk pemakaian muslim yang dimana terdapat ambulan, memandikan jenazah hingga prosesi pemakaman secara Islam. Ya, secara Islam. Selain itu ada JP02 ini sama seperti sebelumnya menggunakan prosesi pemakaman Kristen, dan JP03 sama seperti sebelumnya menggunakan prosesi pemakaman Cina. Lalu di JP04 ini khusus untuk paket pengiriman jenazah keluar kota, keluar pulau, di mana-mana. Di sini ada pilihan, do you want to use jasa services for this entry? Yes, kita pencet Y, teman ya. Untuk itu kita akan memasukkan enter ID jasa sesuai dengan agamanya sebelumnya. Si Agus ini agamanya Islam, oleh karena itu kita akan memilih JP01. Next. Di sini enter ID lokasi seperti saya bilang tadi, ID ukur ini hanya sebagai teknisnya doang. Di sini kita bisa milih sembarang satu. ID sektor pun sama, dan tanggal lahir. Tanggal lahir ini harus tepat dengan format yang kami masukkan. Di sini ada year, ada month sama day, yang dimana kita akan memasukkan tahunnya terlebih dahulu, bulannya dan tanggalnya. Dan ketika kalian mengisi sembarang, di sini kita ngisi sembarang dengan full angka ya, dia tidak akan bisa masuk dan error invalid input. Dan ketika kita menggunakan huruf tidak bisa juga, dan titik kosong tidak bisa juga. Jadi kita harus menggunakan format yang tepat. Di sini ada 2001. Nah, di sini juga nggak bisa kalau misalnya 00-nya lebih 1. Di sini kita pakai 2001 karena di sini Y-nya dia hanya dapat menginput 4 angka. Setelah itu strip kita month, yang dimana bulan hanya ada sampai 12. Kalau misalnya kita menggunakan month lebih 12 atau 13 akan tidak bisa. Mari kita tes. Tuh, tidak bisa karena dia bulannya 13, padahal bulan yang sesuai kalender Masih hanya ada 12 bulan. Kita kembali ke awal 2001, 12 tanggal 21 dan akan masuk. Tanggal lahirnya si Agus TZT pada tanggal 21 Desember 2001, maaf. Selanjutnya enter tanggal meninggal sama seperti tanggal lahir sebelumnya, kita kasih sama aja. Dia meninggal 21 karena Covid. Habis itu kita dia sama aja kalau tanggal lahir. Nah, set. Dan jenazah data added successfully, yang dimana data para jenazah masuk sukses dan dapat ditampilkan pada menu display. Mari kita lihat apakah Anda ingin kode program. Oke, lanjut ke display jenazah. Di sini kita bisa langsung di display jenazah, pencet nomor 1 dan bam. Data-data jenazah akan masuk. Di sini ada NIK-nya bla 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 dengan nama Agus TZT, ada tanggal lahir segini dan tanggal meninggal, ada jenis kelamin, ada agama, dan juga ada ID jasa. Mari kita memberikan contoh untuk jenazah yang tanpa menggunakan jasa. Di sini kita apakah ingin keluar? No, nggak mau keluar. Kita akan memasukkan data jenazah tanpa jasa yang dia pakai. Jadi jasanya tuh akan bersifat pribadi, dan itu juga bisa sebagai opsi pada kode kami. Di sini enter nikah seperti biasa dipakai angka, namanya Agustina ZZT, lalu jenis kelaminnya P, di sini agamanya Kristen, coba Kristen. Selanjutnya ID ukur bebas. Di sini kita didapatkan seperti biasa tadi, kita akan didapatkan available jasa service, yang dimana kita juga bisa tidak memilih hal tersebut. Yang akhirnya di sini tinggal pencet N doang, set. Nah, dia tidak akan memilih jasa service kita seperti biasa. Lokasi ada sektor, dia ini 2000
0101. Dia 2000 juga, dia keguguran 01. Oke, data edit successfully. Apakah Anda ingin keluar? No. Dan kita akan dapat melihat display jenazah data. Deh. Bisa dilihat sini ada NIK-nya. Namanya masih sama. Ada tanggal lahirnya pun masih ada, tanggal meninggalnya masih sama, jenis kelaminnya perempuan dan agamanya Kristen, dan menggunakan ID dan tanpa menggunakan ID jasa yang tertampil dengan tulisan none ataupun tidak ada. Apakah Anda ingin keluar dari program? Yes. Dan itu merupakan penjelasan singkat mengenai flowchart kami dan penjelasan detail tentang fitur-fitur apa yang bisa kami berikan kepada Anda pada program kode kami. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Bisma, terima kasih.